Halo teman-teman, apa kabarnya nih hari ini? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari materi ekonomi mengenai Otoritas Jasa Keuangan atau biasa disebut juga dengan OJK. Nah, materi kita kali ini itu bersumber langsung dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Nah, untuk itu kita perlu tahu dulu nih, sebenarnya OJK itu apa sih? Otoritas Jasa Keuangan atau yang selanjutnya disingkat sebagai OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan juga penyidikan. Otoritas Jasa Keuangan ini dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan itu dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan juga akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan juga mampu melindungi kepentingan konsumen dan juga masyarakat. Nah, dengan tujuan ini, OJK diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan. Dengan tujuan itu, OJK diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan nasional, sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional. Selain itu, OJK juga harus mampu menjaga kepentingan nasional antara lain, seperti sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan, dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi. Otoritas Jasa Keuangan ini dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan juga kewajaran atau fairness. Fungsi dari OJK. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memiliki fungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Sedangkan, OJK juga melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, dan kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, serta lembaga jasa keuangan lainnya. Materi selanjutnya ada wewenang dari OJK. Yang pertama itu ada pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank. Selain itu, OJK juga memiliki wewenang untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha bank yang meliputi sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan juga aktivitas di bidang jasa. Wewenang berikutnya yaitu pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, laporan bank yang terkait dengan kesehatan bank dan juga kinerja bank, sistem informasi debitur, pengujian kredit atau credit testing, dan standar akuntansi bank. Lalu berwenang juga untuk melakukan pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank yang meliputi manajemen resiko, tata kelola bank,
prinsip mengenai nasabah dan anti pencurian uang, serta pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan. Dan wewenang yang terakhir yaitu melakukan pemeriksaan terhadap bank. Materi selanjutnya ada asas-asas OJK. Nah, Otoritas Jasa Keuangan ini melaksanakan tugas dan juga wewenang berlandaskan asas-asas berikut ini. Yang pertama ada asas independensi, yaitu independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK, dengan tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, asas kepastian hukum. Apa sih maksudnya itu? Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan otoritas jasa keuangan. Yang ketiga, asas kepentingan umum, yaitu asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum. Yang keempat, asas keterbukaan. Asas keterbukaan ini adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan otoritas jasa keuangan. Dengan cara tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara termasuk rahasia bagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Yang kelima, ada asas profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang OJK, dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang keenam, ada asas integritas. Asas integritas ini adalah asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dan setiap tindakan. Yang keenam, ada asas integritas. Asas integritas ini adalah asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan otoritas jasa keuangan. Dan yang terakhir itu ada asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas ini adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Nah, itu dia materi kita tentang otoritas jasa keuangan. Untuk menutup materi kita kali ini akan diakhiri dengan quotes dari Maya Angelou. Tidak ada yang akan berhasil, kecuali kau melakukannya. Cukup sekian materi kita kali ini, semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Kira-kira materi apa lagi ya yang akan kita bahas? Kasih tahu di kolom komentar ya. Jika kalian suka dengan video ini, pencet tombol like, klik tombol subscribe, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Terima kasih dan sampai jumpa.